Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatofita ya. Dari kata sperm itu artinya biji. Sperma itu biji, pita itu tumbuhan. Jadi spermatofita adalah tumbuhan berbiji. Adapun yang kita pelajari yang pertama yaitu tentang ciri-cirinya, kemudian yang kedua tentang struktur tubuhnya, kemudian yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat adalah reproduksi. Ini rangkaian dari kingdom plantae, dan nanti di akhir kita akan belajar tentang peranan atau manfaat kingdom plantae bagi kehidupan manusia. Oke, baik, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah cara reproduksi atau cara perkembangbiakannya. Dari monokotil, monokotil. Kim, dari tumbuhan berbiji terbuka. Angio, tumbuhan berbiji tertutup. Seperti apa? Nah, kita amati ya. Nah, ini. Jadi daur hidupnya artinya di perkembangbiakannya itu misalnya nih, saya mulai dari biji pinus bersayap. Jadi perlu kamu ketahui bahwa bijinya pinus itu menempel pada sayap atau semacam kayak sisik gitu. Dan itu berfungsi juga untuk penyebaran. Jika kena angin, dia akan terbawa di tempat yang agak jauh dari pohonnya. Sehingga dia ini termasuk cara penyebaran ya. Oke. Jika ini jatuh di tanah yang cocok, suhu yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi namanya sporofit muda. Ya, sporofit muda. Sporofit muda kemudian tumbuh menjadi sporofit dewasa. Nah, ini menghasilkan dua macam runjung atau strobilus. Jadi ada strobilus betina yang ukurannya lebih besar dan ada strobilus jantan. Strobilusnya betina menghasilkan, nah, ini jika dilihat secara detail ada sisiknya tadi, swing seperti sayap gitu ya. Nah, ini bakal bijinya nempel di sini, tidak dilindungi daun buah, maka disebut dengan tumbuhan biji terbuka. Mengalami meiosis, pembelahan dua kali, haploid menjadi diploid ya. Oke, harus menghasilkan ini megaspora. Ini ada tahapan yang agak rumit ya. Jadi ada pembelahan dari satu inti, mengalami pembelahan 4 kali ini ya. Menghasilkan 4 inti, tapi tidak diikuti dengan pembentukan sel baru. Jadi ini ada satu sel dengan 4 inti. Nah, ciptaan Allah ini luar biasa macam-macam ya. Sementara strobilus jantan mengalami meiosis menghasilkan mikrospora. Jadi mirip dengan serbuk sari kalau dalam bunga yang sebenarnya atau tumbuhan berbiji tertutup itu ya. Nah, kemudian ini mengalami penyerbukan. Sebenarnya mirip-mirip saja, cuma bentuknya yang berbeda ya. Menghasilkan telur di dalam megagametofit, mega berarti gede ya, gametofit. Gamet itu sel kelamin, fit itu tumbuhan. Jadi di sini ada telurnya, ada 2 ini ya. Terjadilah penyerbukan. Kemudian terjadilah pembuahan. Jadi melebur antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Menghasilkan zigot. Ada bulu serbuk sari ya, ada bulu serbuk sari, ada zigot ya. Kemudian ini menghasilkan strobilus yang masak, strobilus betinanya yang masak. Kalau masak, makanya bisa tumbuh menjadi, makanya dia ini disebut sebagai alat reproduksi. Ada daurnya, sama. Setiap makhluk hidup itu punya daur hidup mulai dari lahir, dewasa, menghasilkan anakan kembali, tumbuh lagi, seterusnya. Nah, oke, itu untuk tumbuhan berbiji terbuka, dicontohkan yaitu pada pinus. Jadi yang di sebelah kiri ini masih bersifat diploid, artinya kromosomnya masih berpasangan. Nah, setelah membentuk ini pembelahan meiosis menjadi haploid. Tapi ketemu lagi, haploid tambah haploid jadi diploid. Ya, sehingga meiosis ini berfungsi untuk menjaga supaya jumlah kromosom dari generasi ke generasi tetap sama. Oke.
Subhanallah, ciptaan Allah penuh dengan rancangan yang sangat unik ya, jadi pelajaran bagi kita. Berikutnya yaitu skema daur hidup angiospermae. Berarti tertutup, tumbuhan berbiji tertutup. Nggak tahu pernah ngamati enggak ya guys? Nggak pernah Pak, pokoknya kelihatan bunga terus maring tiba-tiba ada buahnya. Oke, kita awali dari mana ya? Kita awali dari DNA. Pembuahan ganda. Kita awali dari bunga aja ya. Kita awali dari bunga. Jadi bunga sangat indah dengan warna-warna ini ya. Di bunga itu ada organ reproduksi namanya benang sari sama putik. Putiknya biasa kita tengah-tengah secara umum ya. Nah ini benang sarinya atau antera, ini ada kepala sari, dalam kepala sari ada kotak sari, dalam kotak sari ada serbuk sari. Serbuk sari yang kemudian mengalami meiosis masing-masing menjadi N, kalau 2N menjadi N, serbuk sari. Mikrospora itu disebut dengan apa namanya, serbuk sari ya pada umumnya ya. Butir-butir serbuk sari atau mikrogametofit sebutan lainnya ya. Sementara putiknya mengalami perkembangan di sini. Ini bakal bijinya ada bakal buah ya. Ada bakal bijinya ditutupi bakal buah, dia tumbuhan biji tertutup. Nah, ini juga mengalami pembelahan yang sangat rumit. Kalau tadi menghasilkan 4, kalau pada tumbuhan berbiji terbuka menghasilkan 4 inti, kalau ini unik, ini malah menghasilkan berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Menghasilkan inti 8 di putiknya ini ya. Ada ini dia namanya inti kandung lembaga sekunder yang di tengah-tengah. Kemudian ada ovum di sini. Kemudian ada apa namanya nih, badan sinergit kalau nggak salah ya. Ini nanti dipelajari kembali di kelas 3 ya. Oke, ini jadi putih. Pokoknya sudah siap matang. Nah, kalau sudah menghasilkan telur ya, sama inti kandung lembaga sekunder, terjadi proses penyerbukan. Menempelnya serbuk sari di atas putik, kemudian serbuk sarinya sendiri nanti ada 2 inti sperma 1 ya, ada inti sperma 1 dan ada inti sperma 2. Inti sperma 1 nanti ketemu dengan ovum membentuk zigot. Kemudian inti vegetatifnya, ada inti vegetatif, ada inti generatif, ya. Inti vegetatifnya membentuk bulu serbuk sari, jadi seolah-olah menjadi cocok lampa atau penunjuk arah untuk ketemu dengan ovum gitu ya. Kok tahu ya? Nah, ini ada petunjuknya. Dia belajar dari mana ya? Tentu dikasih ilham oleh Sang Pencipta ya. Ketemu di sini. Nanti sperma inti 1 ketemu dengan ini ovum menjadi zigot. Inti sperma 2 ketemu dengan kandung lembaga sekunder. Nah, ini intinya kan 2 ditambah dengan 1, nanti intinya 3 menjadi namanya bakal biji, bakal buah. Oleh karena itu ada biji ditutupi buah, ya. Berarti nanti bakal buahnya itu triploid. Nah, kalau bijinya nanti atau embrionya itu bersifat diploid. Oke, wes. Terjadilah pembuahan. Pembuahannya kan 2 kali kan tadi kan? Sperma 1 ketemu dengan ovum, sperma 2 ketemu dengan kandung lembaga sekunder. Karena terjadi 2 kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Ini tadi menjadi triploid toh yang tengah-tengah kan. Nah, sementara zigotnya diploid. Itu tumbuh biji ditutupi diliputi dengan buah. Ini ada yang lewat ya, kok langsung bunga ya, bukan ya. Setelah itu menjadi tumbuhan bijinya nanti ditanam atau jatuh di tempat yang cocok jadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru kemudian nanti berbunga kembali. Nah, semacam itu. Ini siklus hidup. Semuanya ada fase-fase yang kita lalui sebagaimana manusia, mulai dari ovum dari ibu, sperma dari bapak, kemudian bertemulah setelah menikah, terjadilah proses fertilisasi, kemudian menjadi zigot. Zigot tumbuh di dalam perut ibu, ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Kemudian setelah itu lahir via hama ini disusui ya, fisalu via hama ini disusui sama 2 tahun semacam itu. Kemudian
menjadi balita, batita, kemudian anak-anak, remaja, seperti itu daur. Jadi semua makhluk hidup memiliki daur hidup semacam itu. Oke, proses pembuahan terjadi pada angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi ya, semacam ini. Jadi bulu serbuk sari membentuk bulu serbuk sari tadi yang inti vegetatifnya ya. Kemudian inti sel jatuh pada sari membelah menjadi sel vegetatif dan generatif. Yang vegetatif jadi bulu ini ya. Yang generatifnya nanti ada dua, ada generatif 1, ada generatif 2. Kemudian membelah sel telur dengan inti sel generatif 1 namun membentuk zigot. Kemudian membelah 2 inti kandung lembaga membentuk bakal buah atau apa ini endosperm atau cadangan makanan. Oke. Dan intinya cadangan makanan itu siapa ya? Untuk manusia juga. Tumbuhan yang diciptakan semuanya ya untuk manusia. Ya. Oke. Oke, demikian tadi penjelasan Pak Koko ya tentang kingdom lantai, tepatnya yaitu tentang tumbuhan berbiji. Kurang lebihnya Pak Koko minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.